Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isanti selaku dosen pembimbing dari mata kuliah radiofarmasi. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai PJBL radiofarmasi. Dari kelompok 4 terdiri dari ada anggota kelompok yang pertama yaitu saya, Nikita Aprilianiardi, Ratri Mawas, Ratri Mawas, Oktiva Risma, dan Alivia Salsabila. Baik, jadi di sini kami akan membahas mengenai obat radiofarmaka, di mana obat radiofarmaka yang akan kami bahas yaitu injeksi natrium asetat C11. Di sini saya izin untuk menjelaskan, ada nama obat yaitu injeksi natrium asetat C11 dengan struktur kimia zat aktif yang tertera pada gambar. Untuk teman-teman boleh dilihat, ini adalah struktur kimia dari zat aktif. Selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia. Untuk sifat fisika dan kimia, di sini ada 3. Yang pertama ada half-life atau waktu paruh, di mana dari half-life atau waktu paruhnya itu ada 20,334 minutes atau 20 menit. Itu berdasarkan alert M et al. Pada tahun 2008. Untuk pH-nya itu sekitar 4,5 sampai 8,5. Selanjutnya, untuk asetat ini, untuk 11C, asetat ini memiliki kemurnian radiokimianya itu selalu lebih dari 99% berdasarkan alert M et al. Tahun 2008. Selanjutnya ada fungsi natrium asetat. Natrium asetat C11 ini memiliki indikasi dalam diagnosis radiofarmasi positron emission tomography atau PET yang terkait dengan penyakit dari sel kanker dan miokardium. Untuk molekul C11 sendiri ini digunakan sebagai pelacak radio PET untuk pencitraan sel kanker melalui penggabungan ke dalam mikrodomain membran dari fosfatidikolin intraseluler yang ada dalam sel kanker dan juga dapat digunakan untuk metabolisme oksidatif miokard dan aliran darah miokard regional. Next. Baik, infak miokard sendiri itu dikenal sebagai serangan jantung yang dimana penyakit ini merupakan suatu keadaan ketika secara tiba-tiba atau pemutusan aliran darah ke jantung yang menyebabkan kematian jaringan pada otot jantung atau disebut dengan miokardium karena kekurangan suplai oksigen dan proses iskemik miokardium yang lama itu dapat mengakibatkan kematian atau yang disebut juga dengan nekrosis, kematian pada jaringan otot jantung secara tiba-tiba. Dan infak miokard ini tanda dan gejalanya yang pertama itu ada nyeri dada, yang dimana nyeri dada ini terjadi secara mendadak, lalu keparahan nyeri dapat meningkat secara menetap sampai nyeri tidak dapat tertahankan lagi. Nyeri ini juga sangat sakit seperti ditusuk-tusuk yang dapat menjalar ke bahu dan terus ke bawah menuju lengan, itu biasanya lengan kiri. Dan nyeri ini juga terjadi secara spontan, menetap selama beberapa jam atau hari, dan tidak hilang dengan bantuan istirahat atau penggunaan nitrogliserin. Dan nyeri ini sering disertai dengan sesak nafas, mual muntah, dan juga gejala tanda atau gejala pada infak miokard ini adalah adanya perubahan bentuk pada ventrikel jantung. Nah, untuk diagnosis infak miokard sendiri itu dapat digunakan natrium asetat C11 karena memiliki karakteristik ideal sebagai pelacak PET yang dimana PET ini merupakan position emission tomography yang digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung yang dimana dapat melihat area jantung yang mengalami penurunan aliran darah. Hal ini karena jaringan jantung yang sehat akan mengambil lebih banyak cairan radioaktif dibandingkan jaringan tidak sehat atau abnormal. Kemudian ada latar belakang. Natrium asetat C11 adalah sejenis radiofarmaka yang digunakan dalam pencitraan medis, khususnya dalam pencitraan positron emission tomography atau PET. Infark miokardium akut atau IMA adalah penyakit akibat berkurangnya pasokan darah karena arteri koroner mengalami penyempitan
karena adanya aterosklerosis atau sumbatan arteri oleh emboli atau trombus secara total, yang membuat suplai dan kebutuhan oksigen jantung tidak sesuai. Next. Kemudian ada cara penggunaan obat menurut BPOM nomor 23 tahun 2022 mengenai penggunaan natrium asetat C11. Yang pertama itu penggunaan senyawa. Natrium asetat C11 digunakan dalam teknik pencitraan medis yang disebut positron emission tomography. Kemudian ada dosis. Dosis yang digunakan natrium asetat C11 harus sesuai dengan kondisi penggunaan dan keselamatan pasien. Kemudian, keselamatan. Tenaga medis harus memastikan bahwa keselamatan pasien serta diri mereka sendiri selama proses pencitraan. Next. Kemudian ada pembersihan dan pengujian perangkat perlindungan pernafasan. Pemasok natrium asetat C11 harus memastikan bahwa perawatan, pembersihan, dan pengujian perangkat perlindungan pernafasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Kemudian, ada keamanan lingkungan. Dalam proses penggunaan natrium asetat C11 harus dihindari kontak langsung dengan kulit, besi, dan tembaga, serta bahan yang berbahaya. Kemudian, ada informasi toksikologi, yaitu tenaga medis harus memiliki informasi tentang efek toksikologis akut dan langkah-langkah perawatan darurat yang harus diikuti ketika terjadi kecelakaan. Next. Lalu ada pengangkutan dan penyimpanan dari natrium asetat C11 ini. Jadi natrium asetat C11 ini harus disimpan dalam kondisi yang sesuai. Misalnya dalam ruangan standar dengan suhu kamar. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk sediaan dari natrium asetat C11. Nah, yang di sini pada gambar ini yaitu yang beredar di pasaran berupa sediaan dalam vial atau intravena. Jadi bisa dilihat di sini ada contoh-contoh dari beberapa produk yang beredar di pasaran dengan bentuk sediaan injeksi. Next. Oke, baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan PJBL radiofarmasi mengenai injeksi natrium asetat C11. Oke, boleh di next. Oke, jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran radiofarmaka, yaitu injeksi natrium asetat C11. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun dalam pemberian materi PJBL ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.